Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Hernisa, NIM 2441059, bidang studi pendidikan IPA, kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selalu menjunjung rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya, sebelum kita belajar. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Bener nggak nih, masih semangat? Oke, coba dicek dulu ya. Yang nggak hadir hari ini, siapa saja? Ada yang tahu temennya yang tidak berangkat siapa? Supri. Bentar, Supri kenapa, Nang? Alfa. Tadi siapa? Nesti. Nestinya kenapa? Sakit. Ada lagi? Selain itu berangkat semua? Oke, alhamdulillah. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar hal baru. Coba perhatikan semuanya ke proyektor. Di sini ada 2 gambar. Kira-kira ada yang tahu nggak gambar apa saja di depan ini? Sayuran dan makanan siap saji. Kira-kira di antara kedua itu mana yang lebih sehat? Sayuran. Kalau disuruh pilih, kalian lebih pilih makan sayur apa makanan siap saji? Kenapa siap saji? Karena, coba angkat tangannya, kenapa? Ayo, kenapa Jaya? Enak. Karena enak. Ada lagi, Risma kenapa? Lebih cepat. Tadi di kelompok ini juga tadi ada yang mengucapkan. Siapa? Nazril tadi katanya lebih milih siap saji. Kenapa kira-kira? Lebih gampang. Nah, di antara kedua gambar ini kira-kira mana yang lebih mahal harganya? Siap saji atau sayur-sayuran? Berarti kira-kira sehat itu harus mahal atau tidak? Betul sekali, sehat itu tidak harus mahal. Ternyata di antara kedua ini semuanya rasanya sama-sama enak nggak kira-kira?
Sayuran enak nggak? Ya kalau kamu makannya tanpa dikasih garam, tanpa dikasih MSG, mungkin rasanya hambar, betul? Tapi kalau bayangkan ibu kamu masak tumis kangkung, itu kan ada sayur-sayuran, telur ceplok dikasih sambal, kira-kira enak nggak? Enak. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar tentang apa? Apa? Zat aditif. Makanan-makanan seperti ini adalah bentuk rasa syukur kita terhadap Allah ya. Semuanya akan terasa lebih enak jika kita lebih bersyukur. Nah, pernah nggak kalian kalau jajan di warung lihat dulu kemasannya? Pernah nggak dilihat dulu kemasannya? Apa asal beli? Wah, rasa coklat enak langsung beli. Kira-kira kalian lihat-lihat dulu nggak? Enggak. Nah, kita akan belajar seperti tentang ini dan bahayanya. Nah, ini nih jajanan yang sering kita lihat ya. Biasanya ada keripik kentang, keripik-keripikan, kerupuk-kerupukan. Ada juga biasanya kalau di kantin sukanya beli minuman apa? Teh jus. Ada permen dan lain sebagainya. Kira-kira makanan-makanan ini sehat tidak buat tubuh kita? Tapi kenapa masih dikonsumsi? Karena enak. Jadi lebih milih enak, sakit, atau sehat tidak sakit? Sehat tidak sakit. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, sebagai peserta didik, kita dapat menyebutkan macam-macam zat aditif yang sering digunakan pada makanan dan minuman kemasan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Dan yang terakhir, menganalisis dampak zat aditif bagi kesehatan. Oke, kayaknya udah mulai tegang. Kita coba ini lagi ya, ice breaking dulu. Tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi, kayaknya masih ada yang belum semangat. Ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati, di dalam kelas tidak ada yang izin jika tidak urgent, tidak penting-penting sekali. Tidak boleh ada yang berbicara ketika yang di depan sedang bicara atau ada gurunya yang sedang menerangkan. Tutorial dan sekilas tentang perkembangan. Yang pertama adalah zat pewarna. Zat pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memberi warna yang menarik. Coba ingat-ingat, nasi kuning yang pernah kalian makan. Kira-kira warna kuningnya didapat dari mana ya? Zat aditif bisa berasal dari sumber alami ataupun buatan. Pada nasi kuning, zat pewarna yang digunakan adalah zat pewarna alami yaitu kunyit. Zat pewarna alami lainnya adalah daun pandan ataupun bisa juga buah naga. Walaupun zat pewarna alami sehat, tapi warna yang dihasilkan tidaklah secerah zat pewarna buatan. Sementara itu, zat aditif buatan diperoleh lewat proses reaksi kimia, termasuk untuk zat pewarna. Strukturnya diusahakan menyerupai pewarna alami. Zat pewarna buatan lebih murah dan warnanya lebih cerah, tapi konsumsi berlebih bisa memberikan efek samping. Itu adalah zat aditif pewarna. Selanjutnya adalah zat aditif pemanis. Untuk zat pemanis, kita terbiasa menggunakan berbagai jenis zat pemanis alami seperti gula pasir, gula kelapa, sampai gula aren. Gula ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan rasa. Zat pemanis buatan memiliki rasa manis yang hampir sama dan bahkan lebih manis dibandingkan pemanis lainnya. Zat pemanis ini umumnya digunakan untuk penderita diabetes yang tidak dapat mengkonsumsi gula alami. Contoh zat pemanis buatan adalah si garam,
aspartam, dan sorbitol. Itu merupakan zat aditif pemanis. Selanjutnya adalah zat pengawet. Zat pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memperlambat pembusukan. Beberapa contoh zat pengawet buatan adalah asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Tapi ada pula zat pengawet alami yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah proses pengasinan dan juga pemanisan. Asinan sayur dan manisan buah dibuat untuk menjaga agar sayur dan buah tidak cepat busuk. Nah, ini adalah manfaat dengan menambahkan zat pengawet. Nah, tahu ya, ini adalah zat aditif pengawet. Selanjutnya adalah zat aditif penyedap. Oh, penyedap rasa. Yang tahu nih, kalian generasi mungkin ya, itu penyedap. Nah, jenis zat aditif yang satu ini pasti sudah familiar di punya teman-teman, karena pasti tahu micin atau monosodium glutamat yang disingkat MSG. Zat tersebut masuk ke dalam zat penyedap. Penyedap makanan digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Bumbu-bumbu dapur seperti garam, bawang, cengkeh, dan merica juga termasuk ke dalam zat penyedap yang bersifat alami. Bumbu-bumbu tersebut digunakan untuk menambah selera makanan. Tapi ketika menggunakan micin atau MSG, itu ada batas maksimalnya yang dibutuhkan, yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Jadi jangan jadi generasi micin yang makan beratnya berlebih ya, jangan bahwa cuma makan MSG doang. Itu zat penyedap, pasti kalian tahu. Selanjutnya adalah zat pemberi aroma. Aroma dari makanan dapat meningkatkan selera kita, sehingga seringkali zat pemberi aroma. Ini sudah dijelaskan mengenai macam-macam zat aditif. Ada berapa tadi berdasarkan video? Ada berapa macam zat aditif? Ada berapa? Berapa Jaya? Ada berapa? 2, Wildan. Oke, apa saja Wildan yang 2 itu? Zat alami dan zat buatan. Oke, zat alami dan zat buatan. Oke. Nah, kenapa makanan ringan bisa tahan lama meski tidak disimpan di kulkas? Ada yang tahu kenapa? Karena apa Risma? Karena adanya pengawet. Pengawet tadi berupa apa saja? MSG. Apa ya pengawet tadi berdasarkan video? Garam. Betul sekali. Oke, apakah semua bahan zat aditif pada makanan itu aman bagi tubuh? Kira-kira apakah semuanya aman bagi tubuh? Aman tidak? Tidak. Kenapa? Karena mengandung zat kimia. Karena mengandung zat kimia. Oke, betul ya. Jadi semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Apalagi tadi seperti yang Fadil jelaskan, yang mengandung zat kimia berlebih. Oke, yang ketiga, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui kandungan bahan tambahan dalam makanan dan minuman kemasan? Supaya apa kita tahu? Supaya apa, Pris? Supaya sehat. Coba ini sudah duduk berkelompok? Sudah duduk berkelompok? Kelompok yang kemarin sudah Ibu bagi, sudah duduk semuanya? Sudah. Bawa makanan kemasannya? Bawa. Oke. Silakan dibaca lembar kegiatan peserta didiknya. Ya. Dibuka buku paketnya, bisa dilihat dan dicari jawabannya. Oke, silakan untuk didiskusikan dengan temannya. Dibuka, ayo buku catatannya juga dibuka ya. Dibuka buku catatannya. Biar jika tidak ada di buku catatan, cari di buku paket. Silakan didiskusikan dengan temannya kandungan-kandungan apa saja yang terdapat pada
kemasan yang sudah kalian bawa. Soalnya kalau yang masih bingung boleh ditanyakan. Ada kesulitan nggak, Jai? Nggak ada. Dilihat, sok dilihat-lihat untuk kemasannya kira-kira mengandung apa saja zat aditifnya. Ada temannya yang mencari tahu, ada yang teman mencatat ya. Sambil ada yang merhatikan bungkusnya, diperhatikan Zelda bungkusnya kira-kira mengandung apa saja. Ya, sudah selesai? Ada yang masih mengerjakan? Tidak ada. Oke. 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 8A ingin mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan. Dari cup mini buatan. Dampak jika berlebihan, sakit perut atau alergi. Aman jika dikonsumsi sedikit. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizka, Zelda, Ajeng, Risma, dan Atika yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Menemukan zat aditif MSG monosodium glutamate. Fungsi zat aditif menambah sendiri alamnya pembuatan buatan. Dampak jika berlebihan, sakit kepala, mual, tekanan darah naik. Aman atau tidak aman? Aman jika tidak berlebihan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang pertama, apa zat aditif yang paling sering ditemukan pada produk yang sama? Zat yang paling sering ditemukan adalah pengawas warna dan cindera rasa. Pertanyaan kedua, apa dampak jangka panjang dari mengonsumsi zat aditif secara berlebihan? Kalau terlalu sering dikonsumsi, bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi, sakit, ambil, atau penyakit jantung. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kamu bisa memilih makanan dan minuman yang lebih sehat? Jangan lupa memperhatikan nilai gizi yang dalam setiap makan. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke. Jenis zat aditif, pewarna dan pemeriksa buatan. Fungsi zat aditif memberi warna dan rasa yang lebih menarik, alami atau buatan. Dampak jika berlebihan, risiko gangguan organ tubuh kita sendiri. Aman atau tidak aman tidak sekali. Nama produk daftar pertanyaan juga. Jenis zat aditif, manis buatan dan periksa coklat. Fungsi zat aditif menambah rasa manis dan aroma. Alami buatan. Dampak jika berlebihan. Oke. Sambil Ibu tekankan mengenai materi ini. Tadi teman-temannya coba tadi kan sudah dijawab ya. Zat aditif apa saja yang sering kamu konsumsi yang ada di kemasan yang kamu amati? Ada apa saja? Pewarna, ada pewarna. Terus ada apa lagi? Pengawet. Terus MSG, penyedap rasa. Ada apa lagi? Pemanis. Ada lagi? Yang pemberi apa, Nok? Pemberi aroma, betul ya. Jadi Ibu tekankan lagi bahwa zat aditif ini terbagi menjadi berapa? 2. Ada zat aditif alami dan buatan. Sedap ya, kalau Ibu tanya ada zat aditif apa saja, jangan jawabnya MSG, tapi jawabnya
penyedap. Ya, penyedap ini ada di dapur, ya. Bawang, bawangan, garam, itu termasuk ke penyedap alami. Selanjutnya nih, yang paling sering kalian konsumsi, yaitu zat pemanis. Cung, yang di sini nggak suka makanan manis ada? Suka semua ya, makanan manis? Iya, biasanya yang paling sering, ada kandungan apanya sih di zat pemanis itu? Gula. Gula termasuk zat pemanis alami apa buatan? Apa? Alami. Terbuat dari apa gula? Ada yang tahu? Pohon tebu, ya. Kalau pemanis buatannya, contohnya apa? Biasanya ada zat yang namanya aspartam, ya. Dimana kamu ketika minum, ya kerasa manis tapi ada pahit-pahitnya. Nah, itu salah satu contoh dari zat pemanis buatan. Nah, kan tadi Ibu nanya, kalau pewarna pakaian, kalau dicampur di bolu, kira-kira boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena berbahaya, tidak sesuai dengan fungsinya. Apa dampak dari zat aditif? Apa bahaya zat aditif? Kalau terlalu sering dikonsumsi bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi, sakit lambung, atau penyakit lain saat dewasa. Oke, bisa juga. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, boleh, Nuk. Boleh. Tidak digunakan sesuai takaran, umumnya aman dikonsumsi. Ya, jadi zat aditif itu aslinya aman atau tidak? Aman jika dikonsumsi sesuai dengan porsinya. Oke, sudah mulai ini lagi ya. Coba kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Semangat nggak? Semangat. Ada yang udah lelah? Ada yang udah lelah? Masih semangat? Oke, ulangi lagi. Kayaknya masih belum kompak ya. Tepuk semangat. 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 Tahu yang pertama? Gambar apa yang pertama? Garam. Garam itu fungsinya sebagai apa? Pengawet. Selain pengawet, bisa sebagai apa lagi garam? Penyedap. Enak gak kalau makan telur ceplok tidak ada garamnya? Gak enak. Ya. Yang kedua, ada yang tahu apa itu? Makaron. Kira-kira ada kandungan zat aditif apa saja di dalam makaron? Pewarna. Ada apa lagi kira-kira? Pemanis. Ada lagi? Biasanya kalau kue-kue yang lucu-lucu kayak gini ada wanginya nggak? Ada. Berarti ada zat aditif apa lagi? Pemberi aroma. Kira-kira yang dibuat di makaron ini termasuk kebuatan atau alami semua? Buatan ya. Seperti tadi yang di video ditayangkan bahwa zat aditif ini bagus saja ya jika digunakan dengan porsinya. Biasanya menambah cita rasa, menambah tampilan ya. Biasanya kalau menggunakan yang alami itu warnanya kurang strong ya, kurang menarik, lebih lesu warnanya. Nah, makanya biasanya kue-kue yang cantik-cantik itu menggunakan pewarna buatan. Cuka termasuk apa? Apa? Pengawet? Buatan atau alami? Buatan atau alami? Kira-kira buatan atau alami? Alami. Oke, selanjutnya. Ini apa? Buah naga. Mana naganya? Nggak ada ya.
Buah naga itu sebagai apa? Pewarna. Alami apa buatan? Kenapa alami? Karena berasal langsung dari alam. Yang di tengah paling bawah, ini kira-kira apa? Pewarna apa? Makanan. Alami apa buatan? Kok tahu itu buatan dari mana? Tahu dari mana itu buatan? Ayo, kalau alami kan tadi kamu jawab, alami karena langsung berasal dari alam. Berarti kalau buatan, kenapa kamu tahu ini buatan? Ah, gimana Wildan? Dari label komposisi. Iya betul, dari label komposisi. Ya. Selanjutnya yang terakhir, apa ini? Natrium benzoat. Kira-kira dia termasuk ke zat aditif apa? Pengawet? Buatan atau alami? Buatan. Ya, biasanya kalau sudah dalam kemasan seperti ini adalah buatan. Ayo, ada yang ingin mensimpulkan, merefleksikan. Hari ini tadi kita belajar apa saja, ngapain saja, mengenai apa saja. Ada yang mau maju ke depan? Boleh, Risma? Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sok Risman. Dari tadi kita belajar bareng sama teman-teman. Kita ngapain aja? Ya, terus aku akan membagikan soal. Nanti kalian kerjakan. Ya. Ini salah satu dari kalian ada yang membacakannya ya ke depan ya untuk refleksinya. Zelda, boleh silakan maju ke depan dibacakan hasil refleksinya. Mana Zelda? Oke. Boleh maju ke depan dibacakan hasil refleksinya. Ya. Ya, salam dulu. Iya. Salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh pertanyaannya juga. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari dari materi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan? Jawabannya, saya belajar bahwa banyak makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung zat aditif, seperti pengawet, pewarna, dan pemanis. Zat ini punya fungsi tertentu, tapi harus digunakan dengan hati-hati karena bisa berdampak pada kesehatan. Ya, nomor 2-nya boleh. Pertanyaan nomor 2. Apa hal yang paling menarik menurutmu dari pembelajaran hari ini? Jawabannya, yang paling menarik adalah informasi langsung dari sekolah dan mengetahui zat aditif yang terkandung di dalamnya. Ternyata, banyak makanan yang sering saya beli mengandung bahan tambahan buatan. Pertanyaan ketiga, setelah mempelajari materi ini, apa yang akan kamu lakukan sebagai bentuk sikap peduli terhadap kesehatan? Jawabannya, saya akan mulai lebih teliti membaca label kemasan makanan, mengurangi jajanan berpengawet atau berpewarna buatan, dan memilih makanan yang lebih alami dan sehat. Oke, tepuk tangan untuk Zelda. Oke, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai organ pencernaan. Oke. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.